intinya kita pengennya seperti itu, kita cukup bekerja pada satu panjang gelombang, alat terus kemudian kristal fotonik kristalnya itu kita buat kecil, terus di ujungnya ada detektor, kemudian dihubungkan dengan USB atau apalah gitu ya ke komputer. Nah itu nanti kita mau mengundang orang instrumentasi nantinya ya buat masalah urusan interfacing dengan komputer, dan kemudian juga buat library-nya kan. Artinya kita masih tahu kalau misalnya indeks bias segini terkait dengan konsentrasi berapa supaya nanti di lapangan bisa dipakai. Oke. Jadi rencana ke depan, nanti mulai yang tengah berlangsung sekarang. Nah, device sensor ini tengah diarahkan penggunaannya untuk mengukur konsentrasi gula. Yang konsentrasi gula ini intinya kan karbohidrat di dalam tebu ya. Ya, kenapa kita dan yang perlu diingat lagi bahwa ini tidak perlu reagen, dia nggak perlu direaksikan kan. Jadi ini benar-benar ini physical measurement. Nah, mengingat kenapa kita ini, karena saya dapat informasi dari teman saya ternyata PTPN tebu itu perlu sama karakterisasi yang cepat dan tepat, mudah, murah, dan meriah. Ya. Nah, pertanyaannya kalau murah, benar nggak murah? Kalau misalnya memang ini mau diproduksi massal, alatnya itu memang produksinya sehari ribuan. Jadi kalau ini membuat coating itu aja cuma 15 menit kalau masalah dengan alat untuk sekitar 8 lapis itu nggak lama. Ya. Nah kemudian ini kita masih tidur nih ya. Ini mesti bangun terus mengejar mimpi. Nah, secara umum sistem ini juga memiliki peluang bisa dimanfaatkan untuk mengukur konsentrasi gula darah. Nah, kalau saya terkagum-kagum dengan presentasinya Mas Gia dengan mikrofluidik ya. Tisu apa? Cuma dengan tisu. Dengan itu aja. Nah, tapi jalan ke arah sana tampaknya masih panjang dan lebih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi. Ya diantaranya ya harus tentukan dulu darah itu transparan pada panjang gelombang berapa. Kemudian itu terkait dengan sumber gelombang elektromagnetiknya. Kalau misalnya ternyata sumber gelombang elektromagnetik menghendaki sumber yang mahal, harganya ya cuma. Nah, kemudian desainnya juga harus kompak dan mini. Ya kan nggak ada orang sekarang buat ini untuk periksa gula darah alatnya cuma segini ya. Ya ditusuk sedikit, dimasukkan ke dalam pakai efek kapilaritas ya. Nah itu udah. Terus kalau nggak salah di dalamnya ada enzim lagi ya. Ya di dalamnya ada enzim lagi, udah langsung bisa ketahuan berapa konsentrasi gulanya. Nah kalau kita masa bawa alat sumber cahaya, bawa alatnya aja udah besar, terus bawa detektornya besar, nggak ada yang mau beli berarti. Ya jadi ini masih. Kalau sumber cahayanya pakai LED gimana? Bisa. Kalau nggak salah itu LED, tapi LED-nya LED-nya mungkin gede kali ya ininya. Oke. Jika tidak, device hanya cocok untuk mengukur gula darah ternak. Ya, tapi siapa yang peduli dengan sapi diabetes? Ya kan? Atau kerbau diabetes. Tapi saya pernah tahu sebuah riset di Airlangga bahwa ada akupunktur untuk sapi, Pak. Dan itu betul-betul dilakukan supaya sapi itu suburannya tinggi. Ya. Jadi saya tidak tahu pakai ini hanya fiksi atau ibu siapa ada yang di fisikanya. Ya dia kembangkan akupunktur, fisika akupunktur. Ya. Ya itu juga menarik. Ya. Nah, ada penerapan lain ya, untuk benar-benar optical engineering. Ya. Artinya tadi kalau misalnya yang tadi defek yang regulator itu tadi itu panjangnya saya panjangkan, lebarnya saya besarkan, ya maka photonic baseband yang muncul itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya bayangkan itu bisa dibuat sebagai channel. Ya kan bisa channel. Jadi kalau saya punya 10 panjang sebuah cahaya polikromatik punya 10 panjang gelombang, 4 aja yang saya mau lewatkan. Ya bisa dengan men-setup kristal fotonik 2 defek ini. Ya, bisa dibayangkan kalau saya bisa mengubah-ubah posisi dari tadi saya bilang defek yang kedua yang reseptor tadi kalau dilebarkan
maka akan muncul 2 atau lebih photonic passband, ya, 2 atau lebih photonic passband. Sekarang kalau misalnya yang regulator itu saya ubah-ubah indeks biasnya, maka posisinya kan yang dua photonic passband itu akan berubah juga kan? Ya, berarti saya bisa buat semacam dual channel gitu ya. Dual channel mana yang saya mau pilih yang lewat. Ya itu tapi masih rencana depan. Itu juga kalau ada dananya. Oke, tadi saya bilang kalau itu pun ada dananya, tapi katanya sudah ada janji setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Nah, ini jadi lika-liku. Kalau dulu ada sinetron lika-liku laki-laki, kalau ini lika-liku dan tantangan sinetronnya. Oke, nah ini timeline dan milestone. Ini mungkin kalau saya bisa boleh berbagi ya di sini berbaginya mungkin ya. Jadi ini dimulai tahun 2003 ya, secara tidak sengaja saya ketemu dengan 2 orang mahasiswa di Taman IPB Baranang Siang. Saya tawarkan saya punya 2 topik dan mereka tertarik. Satu mengerjakan teori benar dari 5 blok untuk hubungan dispersi kristal fotonik, satu lagi menyelesaikan cara memerik karakteristik dari transmitansi sistem tersebut. Nah, tahun 2004, setahun kemudian, ini saya ketemunya kalau nggak salah bulan Juni atau Juli tahun 2004. Nah, Departemen Fisika dapat dana penelitian proyek SP4 dari TICI. Nah, terus kemudian saya dapat dana penelitian, saya pakai. SP4 tuh apa? Oh, nggak tahu saya. Ya, saya yang penting nerima uangnya. Walaupun proyek tersebut tidak mensyaratkan karena dananya kecil, ya, tidak mensyaratkan adanya publikasi, cuma untuk menstimulasikan iklim pendidikan, ya, agar mahasiswa S1 itu cepat lulus. Ya, tapi ternyata hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peluang untuk dipublikasikan, dan ternyata 2 mahasiswa ini cukup semangat, ya, sehingga mereka mau menulis. Nah, setahun kemudian ini ada International Conference di ITB, ada 2 sama-sama di bulan Agustus. Yang satu kita sajikan secara poster, yang satu kita sampaikan secara oral. Ya. Nah, ini dilakukan di bulan Agustus tahun 2005. Nah, kemudian bulan Septembernya kita melibatkan anggota fisika magnetisme dan fotonika ITB tadi, Pak Cia dengan Pak Alex, untuk turut serta dalam riset teoretik ini dan menghasilkan satu presentasi poster di Micro Optics Conference di Tokyo, Jepang tahun 2005. Ya, ada technical gadgetnya. Nah, kemudian tahun 2006 Januari kita memberanikan diri untuk mensubmit ke Japanese Journal of Applied Physics sebagai bagian dari selected paper. Ya, walaupun selected paper tapi punya aturan yang sama dengan regular paper, artinya melalui peer review yang sama. Nah, Februari satu topik mengenai fotonik kristal untuk kasus media regional ditawarkan dan direspons juga oleh 2 mahasiswa PB. Nah, Maret kita dapat respon dari reviewer, salah satunya itu menolak dan buat kita cukup menyeramkan kata-katanya gitu ya, bahwa ini tidak layak, ini konten. Tapi yang lain mendukung, tapi ada revisi mayor, ya. Nah, kemudian kita ini untuk yang untuk yang dimasukkan pertama ini masih yang draft yang dibuat oleh 2 orang mahasiswa itu tadi, ya. Nah, setelah ada harus revisi mayor, kita keroyokan, kita buat gotong royong semuanya, mulai dari yang di ITB, yang di IPB kita gotong royong. Nah, akhirnya bulan Juni paper dinyatakan layak untuk dipublikasikan oleh semua reviewer, termasuk reviewer yang tadinya menolak, dan diterima oleh editor untuk dipublikasikan. Dan bulan Agustus papernya dipublikasikan. Nah, kemudian bulan November kita kembali mensubmit sebuah paper untuk dipresentasikan di ICMNS, International Conference on Mathematics and Natural Sciences, ITB, dan terekam dalam proceeding. Nah, 2007 ini saya bertemu dengan salah seorang alumni